Setiap kata punya cerita, setiap cerita punya suara, dan ini suarakan kata. Berlanjut dari kecewa bagian pertama, cerita ini dimulai setelah rasa kecewa itu datang. Setelah gue menyatakan perasaan dan gue lebih memendamnya, lalu membiarkan waktu untuk berperan. Entah kenapa, semenjak kecewa itu datang, gue dan dia mulai jarang komunikasi. Mungkin karena dia gak mau lihat gue kecewa makin dalam, atau sengaja menjauh karena udah nyaman. Yang jelas, kita udah jarang ketemu. Ketika kita udah benar-benar hilang kontak dan gak ada kabar sama sekali, temen gue bilang kalau perempuan yang gue suka ini bahagia dengan pacarnya. Ada dua hal yang gue rasakan. Pertama, kecewa yang perlahan gue lupakan itu datang lagi. Dan kedua, gue pun bahagia dengan dia bahagia tanpa gue. Dan di situ gue sadar, ada atau tanpa dia, gue harus bahagia. Sebesar apapun lukanya dan sesakit apapun perihnya, dia bahagia tanpa gue. Begitu juga gue harus bahagia tanpa dia. Gue mulai nyari kebahagiaan gue sendiri, mencoba buat berteman dengan semua orang, dan itu berhasil. Gue mulai suka sama perempuan masih satu angkatan, tapi beda sekolah, dan sekolah kita bertetangga. Gue sebut aja dia Kinan. Gue sebut dia Kinan. Gue gak akan ceritain si Kinan ini, biar nanti gue ceritakan di cerita selanjutnya. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, hubungan gue berakhir dan gue ngerasa sedih dengan itu. Gue mencoba menutupi semua itu, tapi gagal. Mendengar kabar gue yang habis putus dan sedih, perempuan yang gue sukai sebelum kecewa, kayaknya rumit ya. Biar lebih gampang, gue panggil dia Priska. Bukan asli nama dia tentunya. Si Priska ini tahu kalau gue sedih. Setelah dia dengar dari teman gue, mungkin karena dia juga ngerasa bersalah waktu dulu, dia kembali ke gue dan menanyakan kabar gue. Gue seneng kita bisa ketemu lagi dan saling kasih kabar. Bisa bersama lagi setelah sekian lama sibuk mencari kebahagiaan masing-masing. Gue seneng orang yang gue anggap sahabat sendiri, bahkan lebih, bisa kembali. Kita kembali seperti awal kita ketemu, selalu bareng kemanapun kita pergi, dan orang-orang pun menganggap kita berdua itu pacaran. Singkat cerita, harapan gue jauh sebelum orang-orang menganggap kita serius pun datang lagi. Rasanya gak percaya kalau orang yang dulu bikin kita kecewa kembali lagi dan bikin perasaan nyaman itu balik lagi. Gue masih berusaha buat menyatakan perasaan dengan akhir yang bahagia, bukan rasa kecewa. Gue pun memilih hari dan memberanikan diri untuk kedua kalinya menyatakan perasaan. Gue berharap kali ini semua berjalan lancar dan kita menjadi lebih serius lagi. Lalu akhirnya gue pun ngomong, Priska, gue mau ngomong sesuatu. Dari perasaan gue yang gak pernah berubah buat lu, gue masih berharap kita bisa jadi lebih dari ini. Gue tahu kita sahabat, tapi apa salah gue suka sama sahabat gue sendiri? Apa lu mau lebih serius buat kita? Lalu dia bilang gini, Lik, gue tahu perasaan lu gimana ke gue, tapi gue mohon, gue gak mau ada hubungan yang lebih buat kita ini. Gue seneng banget bisa ketemu orang kayak lu, mau nerima gue yang kayak gini. Lu pernah kepikiran gak sih resiko terbesar dari mencintai seorang sahabat? Gue gak mau itu terjadi. Gue ngerasa salah sama lu dulu, ninggalin tanpa kabar.
Buat gue, berasa ada yang hilang kalau lu gak ada. Gue pengen kita tetap bareng sebagai sahabat. Dan semoga lu ngerti. Seketika gue diam dan gak bisa ngomong apa-apa. Apa yang dia bilang buat gue sadar bahwa resiko terbesar mencintai seorang sahabat adalah kehilangannya. Ketika hubungan lu berakhir, lu akan kehilangan dua hal. Kehilangan orang yang lu cintai dan kehilangan sahabat lu sendiri.